Salam, anak-anak yang saya rindukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya tetap semangat ya. Dan puji Tuhan kalau kita semua dalam kondisi yang sehat. Semua itu karena anugerah Tuhan saja. Anak-anak yang baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengembangkan aspek spiritual kita dengan belajar bagian firman Tuhan tentang bersukacita seperti Kristus. Untuk itu, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah yang hidup, kami datang kepadamu hari ini. Mohon petunjuk-Mu, mohon pimpinan-Mu untuk kami bisa belajar firman-Mu. Dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang baik hati, bersukacita seperti Kristus adalah hal yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang hari ini merasa sedih hati dan tidak bersukacita? Tentunya semua kita ingin hidupnya dipenuhi dengan sukacita, bukan? Kita semua ingin memiliki sukacita sejati dan sukacita seperti Kristus. Bagaimana bersukacita seperti Kristus? Bagaimana kita memiliki sukacita itu? Ada 3 hal yang penting yang harus kita lakukan, anak-anak. Yang pertama, tolong diperhatikan, kita perlu belajar firman Allah. Tolong anak-anak membaca Matius 4 ayat 4, karena ibu tidak membacanya di sini. Kita perlu membaca dan belajar firman Allah. Ini penting anak-anak, karena firman Allah satu-satunya petunjuk yang benar di dalam hidup kita. Petunjuk yang paling tepat untuk kita bisa melakukan segala sesuatu ke arah yang benar. Dan itulah yang mendatangkan sukacita yang besar, yaitu sukacita seperti Kristus. Oleh karena itu, kalau PPA memberikan buku renungan, itu adalah hal yang sangat tepat untuk kita bisa belajar firman Allah. Siapa yang tidak membaca buku renungannya? Tolong dibaca ya anak-anak. Yang kedua, yaitu tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Anak-anak bisa membaca 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan ayat 18 dan Filipi 4 ayat 4. Bersukacita dalam kondisi apapun adalah selalu bersyukur. Artinya tidak suka mengeluh, tidak suka menggerutu. Maka bisa bersukacita dalam kondisi apapun. Sesulit apapun keadaan kita, jangan mengeluh. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting untuk kita lakukan adalah tetap berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, anak-anak bisa membacanya. Hidup kita adalah anugerah Allah. Hidup mengandalkan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa setiap hari, membuat kita bisa menikmati berkat yang ada. Akhirnya kita bisa memiliki sukacita sejati itu, yaitu sukacita seperti Kristus. Maukah anak-anak memiliki sukacita itu? Lakukanlah ketiga hal tersebut. Bagaimana pendapat anak-anak tentang firman Tuhan ini? Sekarang tugasnya, yang pertama, berikanlah penjelasan singkat bagaimana menurut anak-anak bersukacita seperti Kristus itu. Yang kedua, hafalkan Filipi 4 ayat 4. Lalu, tolong anak-anak mengirimkannya dengan video atau voice note melalui WA ibu. Baiklah anak-anak, sampai di sini tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi petunjuk di dalam kami melakukan segala sesuatu dengan lebih baik lagi di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.